Kami dari SMA Negeri 7 Kota Serang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arafa. Nama saya Suirat. Nama saya Kentur. Nama saya Ranti. Nama saya Jihan. Selamat siang Pak, perkenalkan kami dari siswa SMA Negeri 7 Kota Serang. Saat ini kami sedang melakukan wawancara terkait peraturan dan penegakan hukum lalu lintas yang hingga sekolah. Jika berkenan, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai tugas dan peran kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas di masyarakat. Sebelumnya, dengan Bapak siapa? Saya dengan Aibtu Andriati, kebetulan saya bertugas di Polsek Curug, Polresta Serang. Baik Pak, dimulai dari pertanyaan pertama. Mohon dijelaskan bagaimana sejarah berdirinya Polsek ini. Kalau secara umum Polsek Curug memang berdirinya cukup sudah lama sekali. Cuman lebih simpelnya aja ya. Dulu kita berdiri di sini satu Polres, namanya Polres Kabupaten Serang. Singkat cerita, kita karena kebutuhan struktural kepolisian dipisahin di Polresta Serang Kota. Di tahun 2017 tahun berdirinya memang mungkin ya secara singkatnya. Kalau sejarahnya itu cukup panjang sekali, mulai dari pospom meningkat dari polsek, lalu polsek. Jadi secara singkatnya memang sekarang di bawah Polresta Serang Kota, Polsek Curug. Ya. Terima kasih Pak. Memasuki pertanyaan kedua, wilayah kerja Polsek ini meliputi berapa kecamatan, kelurahan, serta jumlah RW dan RT yang berada dalam kawasan ini? Kalau secara keseluruhan Polsek Curug kan pasti satu kecamatan, Polsek Curug. Di bawahnya itu ada sekitar 10 kelurahan. Kelurahannya ada di arah barat, itu ada Cilaku, di selatan ada Sutrajaya, di selatan utaranya juga ada Curug Manis, ada Curug sendiri di sini, Polsek, ada Sukalaksana, Kamanisan, Panca, Tinggar, Sukalaksana, kelurahan di bawah naungan Kecamatan Curug. Wilayah hukumnya Polsek Curug, Polresta Serang. Memasuki pertanyaan ketiga, selama ini tindak pidana atau pelanggaran apa saja yang paling sering ditangani oleh Polsek ini, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas? Ya, terima kasih adik-adik dari SMA Negeri 7. Tentunya kalau secara global memang untuk khususnya kecelakaan, terakhir kita juga menangani anak sekolah ada. Ya, memang rata-rata di sini karena kelalaian akan berkendaraan, mungkin dari rumah pun sudah dikatakan sudah tidak bisa seharusnya menggunakan kendaraan bermotor. Ya, dalam arti kata dari rumah pun sudah enggak pakai helm rata-rata ya. Dia dengan sadarnya menggunakan kendaraan tapi belum memiliki SIM. Cuman secara keseluruhan memang kelalaian tercipta karena terbiasanya dengan hal itu. Cuman kalau ditanya tentang kecelakaan apa aja yang terjadi belakangan ini, yang sering kita tangani kecelakaan adalah itu tentang kelalaiannya banyak sekali sih, tentang belok, tentang mendahului, kadang-kadang mereka memang emosional, kalau tidak ditabrak, nabrak ataupun terjadi seperti itu.
Baik, memasuki pertanyaan keempat, apakah Polsek ini sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang hukum dan peraturan lalu lintas kepada masyarakat? Ya, terima kasih untuk sosialisasi. Alhamdulillah kita sering melakukannya. Khususnya di sini adalah sosialisasi tentang lalu lintas. Terakhir kita sosialisasi di tingkat untuk di mana itu Universitas Batu ada, terus Salsabila ada. Memang perihal kebanyakan kita mengedukasi tentang narkoba, bahaya narkoba itu sangat bahaya sekali, terutama untuk boleh disebut juga Gen Z ya. Gen Z, arti kata memang lingkungannya sangat riskan sekali dalam arti kata pemuda-pemudi kalau sudah berkumpul di lingkungan yang berbawa sangat negatif pasti terbawa. Oleh karena itu kita mewanti-wanti, kita sosialisasi bukan hanya di kampus, sekolahan, bahkan kita sosialisasi ke masyarakat pun bahaya tentang narkoba itu bahaya sekali. Apalagi seperti kalian yang notabene masih panjang, umurnya masih cukup sangat riskan sekali kalau untuk hal yang narkoba. Ya, jadi kita sarankan ataupun kita arahkan untuk yang baik-baik agar tidak menggunakan narkoba seperti itu. Baik, memasuki pertanyaan kelima atau terakhir, menurut Bapak, apa saran atau pesan bagi masyarakat agar lebih baik dalam mematuhi hukum dan peraturan lalu lintas? Ya baik, terima kasih adik-adik. Yang terutama adalah lingkungan. Lingkungan dalam arti kata memang dalam hal ini lingkungan yang paling terbesar adalah pada saat khususnya pengguna kendaraan roda 2 khususnya memang harus diwajibkan memang berangkat dari keluarga itu sendiri. Di saat kalau semua sudah dibekali oleh pengetahuan yang cukup tentang hal-hal khususnya membawa kendaraan ataupun nanti efeknya seperti apa, insya Allah semua pasti akan terjaga dengan baik. Intinya aturan itu dijalankan untuk menghindari sesuatu yang sangat fatal seperti itu ya. Banyak tentang hal-hal tentang di aturan, karena aturan lalu lintas terikat di nomor 22 pasal 29 untuk undang-undang lalu lintas dan jalan adalah itu landasan hukum yang ada di Indonesia. Banyak sih poin-poin yang UU nomor 22 2009 itu tentang pasal kecelakaan, aturan kewajiban si pengendara, saksi pelanggaran, banyak hal. Kalau diobrolin panjang lebar pasti panjang, tapi intinya kalian harus sering-sering belajar dan juga harus memiliki SIM kalau sudah mempunyai ataupun mencakup umur yang sudah cukup. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang telah berikan kepada kami. Informasi ini sangat bermanfaat bagi kami dalam menambah wawasan mengenai hukum dan ketertiban lalu lintas. Semoga Polsek ini selalu sukses dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Amin. Terima kasih Pak. Memberikan contoh 1-2 gerakan yang dimana petugas intinya pada saat lampu merah itu mati, petugas akan memberikan sinyal-sinyal yang dia lakukan karena diskresinya kepolisian untuk melancarkan jalannya lalu lintas. Nah, seperti gini, fluid panjang, 1 fluid, ini ya, ini artinya stop semua jurusan, ya, 1, 2, 3, 4,
dari arah 4 itu akan berhenti semua. Nah, sudah, nanti akan ada satu jurusan tertentu, ya, misalkan seperti ini. Sprit. Ini menunjukkan arah tertentu, bisa juga dari depan, kita juga bisa dari samping, ya, bisa dari kanan. Jurusan tertentu satu arah, ya, menunjukkan akan berhenti. Tuh. Nah, ada lagi stop ataupun untuk menjalankan dari arah tertentu, ya, misalkan dari kanan, misalkan kita udah berhenti nih, Rit. Semua jurusan, ya, kita tarik dari arah kanan, titit di titit di titit. Nah, kalau 2 kali itu jalan biasa, titit. Ya. Kalau sudah berapa kali itu harus cepat, titit. Gimana gimana kebutuhannya, ya. Ada juga jalur untuk memperlambat alur jalan kendaraan, alias, nah, ini dari arah belakang, ya, artinya untuk memperlambat jalan. Begitu. Cukup.